Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, para pioners dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Arah Kiblat, channel yang selalu membahas tentang info Pi Network. Nah guys, sebelum kita lanjut ke video info yang menarik ini, seperti biasa guys, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe, karena subscribe kalian sangat berarti untuk channel ini ya guys. Di video kali ini kita membahas tentang info yang sangat menarik karena banyak sekali pioners yang mungkin belum paham atau seperti apa tentang GitHub itu ya. Jadi di GitHub itu GitHub sebuah akun yang dimana di dalamnya ada data ya, dimana akun Nicholas Kokalis di dalamnya ada ya. Kalian buka aja dah GitHub ya. Nah di sini info ini referensi yang saya bawakan dari Dimas Nawawi ya. Nah, kita simak baik-baik apa yang disampaikan oleh Nawawi ini ya. Jangan di skip agar kita semua memahami dan tidak gagal paham guys. Nah oke, kita lanjut ke videonya. Jaringan Pi adalah proyek mega meritokratis. Nah, bagi Anda yang tidak percaya pada nilai ganda Pi, tidak masalah bagi saya. Saya hanya menyampaikan data yang ada, bukan asumsi pribadi. Nah, sudah dijelaskan bahwa Dimas ini melakukan memposting tanpa ada data referensi dia ya. Nah, dia pun melakukan info, maka dia mencari terlebih dahulu ya, dari mana referensinya, kejelasannya ya guys. Nah, bagi yang tidak paham dan yang paham ya, mari kita jangan saling berselisih ya. Kita belum paham, cari ilmunya, dapat ilmunya, alhamdulillah ya. Saya cuma di sini memberikan gambaran tentang apa yang disampaikan, tetapi betul ada referensi datanya guys. Nah, kita lanjut guys. Satu hal yang perlu Anda ketahui, sistem jaringan Pi menyempurnakan sistem Bitcoin. Tidak akan ada segelintir orang atau paus yang mengendalikan Pi. Dalam buku putih telah ditegaskan, Pi bersifat meritokratis. Meritokratis adalah sistem atau struktur sosial yang memberikan penghargaan dan peluang berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kontribusi individu, bukan berdasarkan faktor lain seperti kekayaan dan status sosial paus atau orang kaya, dan hubungan keluarga. Atas dasar itulah jaringan Pi dibangun. Ya, jadi mungkin bisa dipahami oleh kalian semua para pioners. Kita lanjut ya. Kutipan buku putih, dalam Pi tidak diperlukan kumpulan penambangan, karena setiap hari setiap orang yang berkontribusi akan mendapatkan distribusi meritokratis dari Pi baru. Nah guys, bahkan jika paus membeli 300 juta Pi di bursa pada 1 Pi 1 USD, total aset mereka sebesar 300 juta USD, setara dengan hanya 955 Pi dari kontribusi di ekosistem utama jaringan Pi. Coba bayangkan guys. Nah, bisakah Pi mencapai GCP di bursa? Bisakah Pi mencapai GCP di bursa? Tidak ada yang mustahil. Butuh waktu yang sangat lama. Dengan syarat ada pembelian besar-besaran di bursa, tanpa ada yang menjual dan core team tidak menyuntikkan Pi ke bursa, Pi didaftarkan di bursa dengan tujuan utama yang memperkenalkan Pi ke dunia dan menciptakan likuiditas awal. Nah, itulah
itulah rencana core team guys ya, untuk mendaftarkan PaiCoin ini ke bursa agar menciptakan likuiditas awal. Kita lanjut guys, bukan untuk dimanfaatkan oleh pionir dengan menimbun Pai sebanyak mungkin. Jika pionir dan core team bekerja sama untuk berkontribusi dalam membangun ekosistem, maka pengguna bisa, termasuk non-pionir yang membeli Pai di bursa, adalah sarana untuk menghasilkan likuiditas yang dibutuhkan oleh membangun ekosistem. Pai dari bursa dapat membuat Anda kaya, karena harganya dapat mencapai 50 USD atau bahkan 100 USD dalam beberapa tahun ke depan. Namun saya tidak yakin, karena core team tidak akan membiarkan harga Pai di bursa meroket. Mereka akan terus mengendalikan dan menyuntikkan Pai ke bursa sehingga harga Pai tetap dalam batas harga tertentu. Apakah bursa merupakan ekosistem Pai? Ya, bursa adalah ekosistem eksternal atau mitra jaringan Pai dengan tujuan menghasilkan likuiditas pada tahap awal yang dibutuhkan untuk membangun ekosistem utama jaringan Pai. Nah, mungkin jawaban ini guys bisa menjawab komentar yang ada di video sebelumnya ya. Ya, inilah jawabannya guys. Ya, tolong dipahami dan dicermati ya, karena mereka melakukan ini pasti ada referensi datanya guys ya. Oke, kita lanjut. Jaringan Pai bersifat non-konformis, bukan tempat bagi Anda untuk mencari keuntungan jangka panjang. Siapapun yang telah mendapat keuntungan itu hanyalah keberuntungan sesaat, karena banyak pionir yang tidak memahami visi dan misi jaringan Pai dan menjual Pai mereka ke bursa. Perlahan-lahan Anda akan menyadarinya. Saya memberikan ilustrasi dalam gambar bagaimana saldo Pai ditampilkan di dompet Anda yang berasal dari kontribusi dan non-kontribusi. Ingat, itu hanya ilustrasi dengan nama tampilan yang dapat berbeda saat jaringan terbuka global diluncurkan. Sistem nilai ganda akan memberikan keadilan kepada para pionir yang telah banyak berkontribusi dalam ekosistem. Semuanya telah diprogram dalam PaiSmart Transaction. Panduan pengguna tentang PaiSmart Transaction. Nah, ini ada link GitHub-nya guys. Kosasi. Ini kalau kita klik linknya terhubung langsung. Anda bisa otak-atik di dalamnya. Cari Nicholas Kokalis. Ya. Ini adalah non-conformism. Ubahlah pola pikir Anda menjadi non-conformis dengan memahami white paper dan source code GitHub. Pai di bursa bukanlah tempat bagi para pionir yang tamak. Jadilah pionir yang bijak, jadilah pionir yang cerdas. Oke, itulah info yang saya berikan ya melalui dari Dimas. Yang belum subscribe silahkan di subscribe guys ya. Terima kasih banyak semuanya. Saya doakan kalian semua sehat, diberikan umur panjang, kekuatan, kesehatan, keselamatan, kemudahan, keberanian, kesuksesan, dan rezeki. Amin ya robbal alamin. Saya admin Arah Kiblat. Kita berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.